Halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya, sesuai dengan judul, saya mau ngebahas Honda ADV saya ini. Honda ADV tipe ABS tahun 2019, keluaran pertama. Ya, sebelumnya saya mau kasih tahu juga kalian, saya di video saya kali ini saya mau nge-review hasil kualitas perekaman dari ini. Saya pakai HP Samsung A52s tahun 2021 yang 5G. Saya mau ngetes HP mid-range-nya Samsung ini, bagaimana hasil kualitas perekamannya, gimana gambarnya, dan bagaimana stabilitasnya, terus bagaimana kualitas mikrofonnya. Terus kalian nanti bisa teman-teman bantu tulis di kolom komentar bagaimana hasil dari perekaman video menggunakan Samsung A52s 5G ini. Nanti saya tidak akan melakukan pengeditan warna dari video ini. Oke, kita mulai aja. Ya, ini adalah Honda ADV saya yang saya beli tahun 2019. Sekarang sudah tahun 2022, berarti umurnya sudah hampir 3 tahun ya. Ya, kurang lebih hampir 3 tahun. Oke, pada video saya kali ini saya akan ngebahas bagaimana keadaan motor saya sekarang, plus minusnya apa, modifikasi apa saja yang sudah saya lakukan, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari depan kali ya. Oke, kalau untuk dari depan, seperti yang saya sudah pernah bikinkan videonya, saya sudah mengganti windshield ADV ini menggunakan windshield dari AF Moto. Itu videonya ada di channel saya, nanti saya tulis di kolom komentar video mengganti windshield Honda ADV, cara menggantinya dan sebagainya. Nah, selain itu saya juga sudah menambahkan, ini saya belum sebutkan di video, saya mengganti mur dari atau duduk baut untuk yang megang windshield Honda ADV ini, karena seperti yang kita tahu, kendala dari mur atau dudukan baut dari windshield Honda ADV ini itu gampang lepas, gampang copot, dan tidak kuat lah. Nah, supaya kuat diganti dudukannya itu menggunakan seperti baut anti jebol, seperti ini fotonya. Ya, nanti link pembeliannya saya tulis di kolom komentar. Itu prinsipnya itu kita ganti dari dalam sini pokoknya. Di dalam ini kita ada ganti, kita tambahin mur baru. Terus baut yang kita pakai juga baut berbahan besi. Ini bisa diganti baut L dan lain sebagainya. Kurang lebih itulah. Ini sangat berguna. Jadi windshieldnya kuat, nggak mungkin lepas. Kalau teman-teman yang sudah menggunakan Honda ADV pasti paham apa yang saya maksud kalau windshield Honda ADV itu bisa gampang lepas karena dudukannya kurang bagus. Menggunakan istilahnya kalau nggak salah mur karet atau dudukan karet, saya lupa. Ya, ini untuk dari depan, penempatan plat nomor di dalam. Sering banyak yang bertanya bagaimana cara menaruh plat nomor ini di belakang windshield. Sebenarnya simpel aja. Ini kebetulan yang saya gunakan bukan plat nomor asli. Jadi yang saya buat lagi plat nomor menyerupai aslinya, cuman ukurannya lebih kecil supaya bisa masuk di bawahnya dudukan ini. Dan saya lem pakai double tip. Sesimpel itu aja sih untuk penempatan plat nomor di belakang windshield. Oke, kemudian dari depan kita ke bawah. Nah, untuk di bawah di area kaki-kaki ini yang saya modif cuman pengecatan velg menggunakan warna bronze agak gelap. Ya, cuman biar kelihatan beda aja sih. Kita cat warna velgnya. Untuk ban masih ban standar, masih ban Federal yang aslinya ini. Nah, review keluhan dari ban ini yang saya rasakan. Yang pertama, ban ini kalau dipakai kerasa getar di tangan. Kemungkinan dari kontur dan lain sebagainya dia membuat stang menjadi getar. Itu saya buktikan, saya bandingkan dengan ADV yang sudah ganti ban menggunakan merek lain. Itu dia menjadi lebih halus, tidak ada getaran yang sampai ke stang. Kedua, di beberapa kondisi ban ini itu licin, terutama pada saat menikung. Kalau tidak salah, seperti jalan gerimis, habis gerimis pada saat hujan itu ini licin. Nah, dan ini untuk bannya kondisinya yang depan ini kilometer kurang lebih 9 ribuan. Untuk yang depan masih oke lah, masih lumayan tebal. Ini garis penanda bahwa sudah waktunya ganti, tapi ini masih lumayan lah, masih bisa dipakai. Ya, tapi saya ada rencana untuk ganti sih untuk ini. Oke, lanjut untuk bagian depan. Dari bagian depan itu aja sih. Ini tampak sampingnya. Ini saya iseng-iseng juga untuk nomor-nomor yang ada di ban ini kita putihin pakai spidol ban. Kemudian ini leg shield, ini bawaan dari Honda ADV-nya. Ini saya dapat bonus langsung dari Honda karena kalau tidak salah itu batch awal dapat ini dan handguard. Cuman kebetulan handguardnya saya sudah lepas karena saya pakai spion bar N.
Oke, sekarang kita lanjut ke kokpit dulu. Untuk area kemudi kokpit, ini saya menggunakan spion bar end yang bentuknya seperti ini, bulat. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Stang kemudinya. Kemudian ini phone holder yang simple, tidak terlalu kelihatan kalau tidak terpasang HP. Ini bisa diputar. Nah, ini selain berfungsi sebagai phone holder, terkadang saya gunakan juga untuk menggantung barang. Misalnya lagi belanja apa, saya gantung tasnya di sini. Lumayan berguna dan lumayan kuat. Kuat sih ini. Nah, sekarang saya review bagaimana keadaan kokpit ini setelah 2 tahun pemakaian, 9.000 km. Ini di bagian hand grip bawaan aslinya sudah mulai berjamur, keadaan seperti ini. Yang kanan, yang kiri. Ini kalau dibilang kotor, tidak, karena saya setiap kali cuci saya sikat ini bagian sini. Ini memang kendala semua yang berbahan karet kayak gini, dia seperti berjamur. Nih, mungkin karena kena keringat, panas juga, kena hujan lagi dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Kemudian nih kalau dilihat detailnya, nih di bagian master rem, tempat minyak rem ini ada yang kelupas. Kemungkinan juga karena dari hawa minyak rem. Minyak rem itu kan keras banget tuh, efeknya ke cat. Nih ada yang ngelupas kayak gitu. Nah selain itu juga saya ngebahas. Nah kalau yang sebelah kiri sih aman. Nah ini yang sebelah kanan yang untuk rem depan, handle rem depannya udah mulai ada yang ngelupas nih. Ini bukan lecet, ini kayaknya ngelupas karena kena mungkin keringat, tangan dan lain sebagainya. Ya ini tuh. Itu update-nya di area stang. Ini sekarang kita lihat kilometer motornya. Ya, 9.556. Mungkin tergolong sedikit sih untuk motor yang umurnya sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun sekian lah ya. Udah hampir 3 tahun, 9.000 sekian. Ya lumayan, tapi untuk motor dibandingin motor-motor saya seperti sebelumnya, ini termasuk motor saya yang saya pakai lah. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, keluhan saya berikutnya, terkadang untuk lampu standarnya Honda ADV ini itu di malam hari kayak kurang terang aja, kurang terang, terutama pada saat hujan. Mungkin itu adalah kendala semua motor atau mobil yang menggunakan LED multi reflektor seperti ini. Sehingga untuk supaya aman kalau emang sering riding malam, wajib ditambahin seperti fog lamp yang biasanya di sebelah sini nih, tambahan lampu tembak dan lain macamnya lah, atau mungkin custom lampu kayak gitu. Itu minusnya. Kemudian untuk kondisi cat, karena saya dari baru sudah saya lakukan nanokeramik coating, bisa dilihat nih masih mengkilat, tapi ini kondisi motor masih belum dicuci ya. Tuh kondisinya. Jadi semenjak saya coating dari awal itu belum pernah perawatan sama sekali, hanya dicuci biasa, paling ditambahin sealant dan lain sebagainya. Kondisinya masih seperti ini. Kondisi plastiknya yang depan ini masih oke, masih bagus. Terus bagian sini lanjut. Nah ini yang saya modif. Ini saya beli satu lagi cover untuk tempat tangki bensin ini. Kemudian yang saya beli itu saya lapisi karbon Kevlar. Ini dilapis, jadi bukan dibikinkan baru terus menggunakan karbon murni. Jadi ini lapis saja. Minusnya yang lapis ini adalah dia berat. Coba kita buka tangkinya ya. Nah, cuman bisa naik segini. Mungkin kalau yang standar kan bisa langsung sampai full ya. Tuh. Plusnya sih lebih murah dibandingin dengan yang dry carbon kalau istilahnya orang bilang. Ya. Terus ke bagian samping sini, ini kondisinya ini kotor aja sih, maaf karena belum dicuci. Cuman emang udah agak kusam mungkin karena ini bagian sini kan sering kena kaki. Terus bagian kiri ini cover footstep, saya udah pernah bikinin videonya, tutorial cat menggunakan plastidip atau rubber paint, yang yaitu catnya semi permanen. Jadi ini berikutnya kalau saya pengen buka masih bisa saya buka, saya kembalikan ke warna silver aslinya. Ini kotor aja sih, bukan lecet. Oke, ini kondisi bodinya nih. Nah, kalau ini wajar nih ada bara-bara halus. Karena kan kalau boncengan, penumpang kan posisi duduk di sini, kakinya pasti kena ini. Mau nggak mau ya pasti bara-bara halus. Kemudian sebelah kiri, kita mulai dari atas. Ini hager karbon juga, ini lapis juga. Lapis karbon, bahan aslinya, hager aslinya dilapis karbon Kevlar. Ini kebetulan bautnya hilang nih, nggak tahu kenapa, patah atau gimana, saya juga nggak tahu hilangnya di mana. Lagi mau cari, susah sih nyari bautnya ini kalau yang mau persis sama harus pesen. Ya, terus ini sebelah belakang shockbreaker masih pakai standarnya, saya pertahanin standarnya karena menurut saya sejauh ini sih udah cukup.
Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut juga. Ya oke lah untuk dipakai harian, ini udah cukup banget. Sayang untuk ganti, dan kalau mau ganti ya harus yang bagus sih, dan lumayan mahal. Nah, bagian sektor sini untuk dalamannya, air filter masih standar, masih pakai bawaan Honda yang masih bahannya apa tuh ya, kain atau gabus, kapas dan lain sebagainya, masih standar. Nah, untuk di sektor CVT, untuk speknya, untuk spek detailnya supaya nggak salah nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nanti saya sekarang sebutkan yang saya ingat aja ya. Itu mangkok kopling gandanya saya pakai mangkok dari mangkok custom. Mangkok custom, jadi bahan Honda mangkok aslinya di custom, dilubangin, di kartel seperti itu. Penampakannya seperti ini. Oke. Kemudian dari kampas koplingnya saya pakai kampas kopling NMAX tapi yang merek KTC. Waktu itu kebetulan saya nggak beli baru, ada lihat di marketplace yang second gitu, ada yang jual kampas kopling KTC punya NMAX. Saya pakai, jauh banget perbedaannya, lebih gigit, jauh hilang gredaknya. Tapi untuk menghilangkan gredak sih minimal adalah mengcustom mangkok kopling ganda itu supaya ada pembuangan debu. Kalau mau tambah mantap lagi ya diganti kopling gandanya, pakai punya NMAX. Karena kalau dilihat kopling ganda bawaan Honda punya PCX, habis itu Honda ADV ini tuh tapaknya pendek. Nanti saya lihat, saya kasih gambarnya, saya bandingin. Ini punya Honda ADV, yang punya Yamaha NMAX itu lebih panjang. Jadi logikanya karena dia tapaknya lebih panjang, dia lebih ngegrip dan tidak gampang selip, tidak gampang geredak jadinya. Nah, terus untuk selain itu di area belakang ini saya juga ganti per CVT menggunakan per CVT dari Vaito. Nah, per CVT Vaito itu dia kalau nggak salah nggak ada ukuran 1000 rpm, 1200, 1500 atau 2000. Dia cuma punya satu ukuran, karena yang kalau saya tidak salah tangkap dia sistemnya seperti hybrid. Jadi pada saat dia diperlukan keras dia jadi keras, pada saat dia diperlukan lembut dia jadi lembut. Nanti link deskripsi atau link review dari Vaito itu nanti saya tulis di kolom komentar. Link pembelian juga saya tulis di kolom komentar atau di kolom deskripsi, sorry. Oke. Kemudian dari spek belakang ini untuk per sentry-nya itu, per sentry ya, yang per kopling itu yang ada 3 biji, itu pakai punya standarnya. Karena saya tidak pakai punyanya KTC. Kalau saya pakai punyanya KTC itu terlalu keras, nanti motornya jadi terlalu meraung. Oke, kembali ke sisi depan. Kalau sisi depan, puli depannya saya pakai punya TDR yang seperti ini. Nah, itu juga saya dapat, tidak beli baru. Kebetulan saya punya teman punya Honda ADV sudah di-upgrade. Kebetulan waktu itu motornya dijual, dikembalikan standar, area kiriannya atau CVT-nya saya beli. Itu pakai punyanya TDR untuk pulinya. Kemudian ditambahkan ring, diganti rollernya pakai roller BRT yang Ninja Ball, itu yang bisa diganti-ganti, itu bisa 15 gram sampai berapa lah itu kan, nanti saya taruh linknya di deskripsi juga. Itu saya gunakan adalah 15 gram. Nah, untuk penggunaan saya sejauh ini CVT ini settingannya yang paling pas, karena untuk tarikan bawah tidak meraung, tarikan bawahnya jambak, tengahnya ngisi, atasnya juga ada. Jadi untuk jarak jauh, untuk nyelip ini udah oke lah untuk settingan saya. Boncengan juga enak, masih ada tenaganya. Oke. Terus kita naik sedikit ke area atas. Saya mau bahas minusnya Honda ADV yang sudah dinotis oleh teman-teman pengguna dari awal-awal. Kualitas plastik hitamnya ini tidak bagus. Ini sudah saya buktikan. Ini padahal saya sudah coating ya. Ini udah pudar. Tidak hitam lagi. Ini warnanya sudah abu-abu. Ditambah lagi dia gampang baret. Tuh. Nah. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat bedanya, ini yang bagian atas yang sering kena matahari, terus bandingkan dengan ini yang bagian samping yang tidak kena matahari. Nih, bagian samping yang tidak kena matahari ini masih bagus banget. Warnanya masih hitam, nggak juga terlalu gampang baret. Nah, kalau yang atas yang terekspos matahari ini dia udah begini, udah pudar. Nanti saya akan cari solusinya untuk merestore ini supaya tidak terlalu terlihat pudar. Nanti ditunggu aja videonya, mungkin saya akan bikinkan videonya. Turun area sini standar, plat nomor standar, ini juga masih standar. Nah, ini juga udah kelihatan udah pudar nih plastiknya nih. Sorry, ini juga nih. Tuh. Padahal ini nggak pernah dikasih silikon, tidak pernah dikasih apa, hanya di coating aja dari awal. Ya udah kayak gini dia hasilnya, karena kena matahari. Area bawah untuk belakang nih ban nih. Nah, ini nih ban belakang nih. Ban belakang sudah mendekati umurnya, harus diganti.
udah kena nih area apa namanya nih, indikator untuk gantinya. Ini dah wajib diganti. Tuh velg sama seperti depan sudah dicat. Ini nanti rencananya kalau saya lihat di forum sih memang ketahanan Honda Bana DV ini di 9.000 sampai 10.000 km udah pasti ganti nih. Nanti rencananya saya mau ganti, kemungkinan pakai Maxxis atau apalah, nanti saya update lagi ya. Oke, lanjut sebelah kanan. Nah ini nih, buat teman-teman yang udah ngikutin channel saya dari lama, mungkin udah tahu kalau sebelumnya saya pernah ganti knalpot Honda DV ini pakai knalpot Rob 1. Nah itu knalpotnya udah enak sebenarnya, enak, tenaga juga pengaruh. Kalau pakai knalpot itu suaranya adem, bener-bener anti tilang sih, sudah pernah soalnya lewat pemeriksaan dan tidak bermasalah. Nah itu saya jual kebetulan karena ada yang nawar, terus ya udahlah dijual aja. Terus kebetulan udah bosan juga, udah dijual. Nanti kalau emang pengen ganti lagi, ya udah diganti aja lagi ya. Kayak gitu. Nah untuk areal sini yang saya rubah itu ini. Arem ini kalau teman-teman tahu standarnya itu warnanya silver atau warna besi seperti ini. Ini saya cat pertama supaya lebih bersih, karena kalau misalnya masih standarnya itu gampang kotor, gampang bercak, gampang jamuran. Ya udah saya cat hitam aja, kebetulan waktu itu ngelepas velg. Dan supaya nggak terlalu terekspos kelihatan bahwa ada arem. Kalau ini warna silver kan jadinya fokusnya ke situ, ke bagian arem. Ya itu. Ke bagian kanan ini sama seperti yang sana, sudah dicat menggunakan rubber paint. Ya kurang lebih segitu sih update dari motor saya setelah 2 tahun pemakaian. Nah di luar dari yang terlihat ini, ada keluhan lain dari Honda ADV ini, yaitu adalah harga jual kembali dari Honda ADV ini sangat jatuh untuk di Bali terutama. Nah itu saya nggak tahu kenapa. Kemungkinan ADV ini salah satu motor yang harganya pada saat baru di set terlalu mahal, sehingga orang peminat juga kurang dibandingin motor-motor lain pesaingnya, sehingga harga bekasnya juga jauh lebih turun selain karena peminatnya sedikit. Terus kalau misalnya Honda ADV ini dijual dengan harga bekasnya misalnya let's say masih 30 jutaan, kemungkinan orang akan lebih memilih untuk membeli kompetitornya yang dengan harga yang sama mendapat motor baru seperti itu. Tapi saya belum ada rencana jual sih motor ini, saya masih mau pakai. Saya masih oke sih sama motor ini. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakar motor ini kalau menurut MID sih rata-rata di 1:45, artinya 1 liter untuk 45 km. Itu saya menggunakan Pertamax, tidak ada masalah. Menurut saya termasuk irit sih Honda ADV ini. Ya oke, sekian video saya kali ini tentang review Honda ADV saya setelah 2 tahun sekian atau sampai 3 tahun. Nanti kalau misalnya ada update lagi, ada yang saya lakukan di motor ini, kemungkinan saya akan bikinkan videonya. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran lagi, minta pengen dibikinin video apa dari Honda ADV ini atau mungkin yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan, ada saran dan sebagainya, bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga di subscribe video channel saya ini supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.